semuanya, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kak Dila. Di video kali ini kakak akan kembali lagi menemani adik-adik di 3 hari UTBK lagi ya, kurang lebih. Dan kalian pastinya jangan sampai capek, kelelahan, jaga terus staminanya, karena hari itu adalah hari di saat kalian ujian dan hari yang ditunggu-tunggu untuk kalian melangkah ke depannya gitu ya. Dan bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini, bantu support kakak dengan like, comment, dan subscribe, dan share juga ke media sosial lainnya biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang. Yuk kita simak videonya tanpa berlama-lama. Oke adik-adik semua, kita bahas soal yang pertama. Nah, ini merupakan soal UTBK yang ada yang kasih tahu ke kakak dari yang teman-teman yang sudah ujian di hari kemarin ya. Nah, data energi ionisasi ke-1 sampai ke-6 dalam kilojoule per mol adalah 578, 1820, 2750, 4580, 6220, 37830, dan 47280. Nah, dimana diketahui unsurnya 12K, 13L, 14M, 15N, dan oksigennya 16. Nah, jadi dia memiliki masing-masing nomor atom. Nah, unsur yang sesuai dengan data energi ionisasi tersebut adalah, berarti kita mencari kira-kira unsur yang tergambar ya di antara 5 itu apa dari energi ionisasinya. Maaf, itu energi ionisasi ya, salah pengetikan. Oke, kita cek. Nah, cara mencarinya gimana Kak? Jadi kalian harus cari dulu masing-masing dari selisih dari data energi ionisasi ini nih. 578, 1820, 2750, 4580, 6220, 37830, 47280. Oke, kalau kita mencari selisihnya antara energi ionisasi pertama ke energi ionisasi kedua, jadi kalian nggak perlu mencari selisihnya tuh benar-benar selisihnya berapa ya, kurang lebih juga boleh, karena kita mau menghemat waktu di UTBK. Jadi antara 578 ke 1820 itu selisihnya kurang lebih 1200. Oke adik-adik. Terus antara 1820 ke 2750 adalah 900-an ya, kurang lebih 900. Dan 2700 ke 4500 itu kurang lebih 1700. Oke, ini 1700. Dan 4500 ke 6200 itu kurang lebih sekitaran 1700 ya, kurang lebih 1700. Dan 6200 ke 37000, wow, jaraknya lumayan besar ya. Ini kurang lebih sekitaran kurang lebih 31 ribuan lah ya, 31.000. Lalu 37.000 ke 47.000 kurang lebih 10.000. Oke, nah di sini adik-adik bisa lihat ya, yang angka yang terlalu besar itu adalah yang energi yang ini ya, 31.000, yaitu dari energi pengionan ini yang pertama, ini kedua, ini ketiga, ini keempat, kelima, keenam, ketujuh. Berarti terjadi di 31.000 ini, ya kan? Dari 5 menuju ke 6. Oke, berarti dari 5 menuju ke 6. Berarti lonjakan terbesarnya terjadi dari
Itu yang ini, yang unsur N. Jadi jawabannya tepat adalah option D. Oke adik-adik, gampang ya. Jadi ingat aja ini berdasarkan kulit ini. Ada kulit K, L, M, dan N. Jadi ini berdasarkan konfigurasi atom Niels Bohr. Ya. Oke, next soal berikutnya. Oke, ini merupakan soal yang nomor 2, unsur yang memiliki keelektronegativan terbesar. Nah, ini sering keluar ya. Adik-adik perlu tahu bahwa dari golongan, kan golongan itu kan dalam tabel periodik dari atas ke bawah ya. Itu tuh keelektronegativannya atau nilai K-nya itu akan semakin kecil. Ingat teori itu. Dari kiri ke kanan itu dibilang satu periode. Nah, satu periodenya itu kebalikan, berarti keelektronegatifannya akan semakin besar kalau dia semakin ke kanan. Nah, cara kita menentukan harga keelektronegatifan terbesarnya, adik-adik lihat konfigurasi ini terletak di sekulit terakhirnya SP, 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 dan SP. Nah, jadi kita harus menghitung kira-kira dia elektronnya itu berapa dan terletak di golongan berapa. Oke, kita lihat. Ini karena dia sekulit S dan P, berarti hitung ininya. Berarti 2 tambah 2 berarti dia golongan 4A. Sedangkan ini karena dia 5, berarti dia golongan 5A. Semuanya berturut-turut dia ada 6A, golongan 7A, dan golongan 8A. Ya, jadi ininya yang dihitung. Nah, berarti ternyata dia nggak satu golongan adik-adik. Dia ternyata berbeda golongannya semua, tetapi terletak di kulit ketiga. Nah, kalau kita urutkan berarti ini berdasarkan periode ya, berarti ini ada P, ada Q, ada R, ada S, ada T. Nah, jadi ini urutannya di dalam tabel periodik. Nah, jadi berdasarkan konsep ini pasti adik-adik menjawab ya, keelektronegativan terbesar itu adalah unsur T. Nah, ada pengecualiannya. Jadi dia bukan T. Kenapa T? T ini adalah golongan 8A. Elektrofrensinya adalah 8. Jadi kalau dia udah 8, dia udah stabil. Ya, udah stabil. Nah, karena dia stabil berarti keelektronegativannya udah pasti dia 0, tidak ada. Nah, jangan adik-adik jawab yang T. Kalau dia elektrofrensinya 8 dan 2 atau 2 itu dia stabil karena dia memenuhi oktet yang 8, dupletnya yang 2 elektron. Otomatis jawabannya benar itu adalah S. Oke. Jadi itu jawabannya adalah option D karena S itu juga terkenal golongan 7A ya, yang memiliki harga keelektronegatifannya itu yang besar. Oke adik-adik, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjutkan konfigurasi elektron untuk ion X2 positif. Berapakah jumlah elektron tak berpasangannya untuk atom? Jadi di sini yang perlu adik ketahui, atom beda dengan ion. Kalau ion dia ada muatannya di sini. Baik itu muatannya negatif maupun positif itu adalah ion. Tapi kalau atom dia netral, tidak ada muatan. Nah, jadi kita tulis di sini ya, X2 positif. Konfigurasinya AR 3D4. Nah, kakak mau kasih tahu dulu, adik-adik udah tahu belum nomor atom AR? Nah, kalau belum tahu, adik-adik harus ketahui karena ini sering keluar ya, penyingkatan konfigurasi dengan menggunakan unsur gas mulia atau golongan 8A. Ada heboh negara Arab karena serangan ranjau. Berarti konfigurasinya dari 2 dulu, 10, 18, 36 ya, 54 dan 86. Oke. Berarti karena dia AR yang ditanya ya, berarti dia nomor atomnya itu adalah 18. Kalau 18 ditambah 4 itu totalnya adalah 22. Nah, berarti nomor atomnya di sini harusnya 24. Kenapa? Karena 24 bakalan dikurangi dengan muatannya. Kalau dia positif berarti dia melepaskan kan, berarti makanya 24 dikurang dengan 2. Kalau dia negatif berarti dia ditambah, berarti berlawanan karena dia menangkap elektron. Bisa ya? Nah, berarti
nomor atomnya 24. Nah, kalau kita tulis 24, karena dia cuma menanyain atom, berarti nggak masukkan ionnya, cuma 24 aja, berarti ionnya kita coret gitu, karena dia mintanya atom. Kalau kita tulis konfigurasinya, kita singkat dengan AR. Nah, habis AR kan 4S2, 3D4. Nah, ya kan? Jadi nanti kakak kasih yang di sebelah kanannya nanti konfigurasi elektron, jadi adik-adik harus hafal dari 1S2, 2S2 dan lain sebagainya, karena itu gampang banget soalnya. Nah, ini kan belum stabil ya, kurang stabil. Nah, makanya kita harus menstabilkannya, kita jadiin tetap kita tulis AR-nya, tapi kita tulis 4S1 dan 3D5. Kenapa ini lebih stabil kakak? Karena dia di dalam orbital itu dia setengah penuh. Jadi yang dikatakan stabil itu kalau dia penuh dan setengah penuh. Nah, kita gambarkan dulu ya biar lebih jelas. Oke. S itu kotaknya ada 1 atau diagram orbitalnya 1, sedangkan D itu ada 5. Itu ada 3, 4, 5. Jadi adik-adik isi elektronnya di sini 1. Sedangkan di sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pengisiannya itu searah dengan jarum jam ya, atau panahnya ke atas dulu gitu. Nah, jadi kalau yang tidak berpasangan dia harus maksimalnya itu di dalam orbital itu ada 2 elektron. Jadi sini kosong, nggak ada pasangannya. Masih bisa diisi. Berarti yang tidak berpasang itu ada 6. Jadi jawabannya yang benar itu adalah option E. Oke, next soal berikutnya. Nah, ini beda lagi ya. Ini menggunakan rumus gas ideal. Jadi tahu persamaan gas ideal yang ini. P tekanan dikali volume sama dengan mol dikali dengan tetapan gas ideal dikali dengan suhu. Jadi ini rumusnya. Oke. Nah, sekarang kita baca dulu soalnya. Tekanan gas oksigen dengan MR32 dalam wadah 4 liter sama dengan tekanan 2 gram gas neon AR10. Oke, berapa massa oksigen dalam wadah yang sama? Nah, di sini adik-adik kalau bingung pakai diketahui boleh ya. Jadi di sini MR dari O2-nya adalah 32, sedangkan massa dari si neon itu ada 2 gram ya. AR dari neon juga ada 10-nya nilainya. Oke, sedangkan oksigen ini volume oksigennya tadi adalah 4 liter ya. Oke, sudah diketahui beberapa di situ ya kan. Nah, sekarang kita mencari massa oksigen. Berapa dari massa oksigen atau O2-nya tadi gitu. Nah, cara mencarinya itu gampang banget ya adik-adik. Nah, jadi adik-adik pakai 2 persamaan, kan ini kan ada 2 gas yang berbeda ya. Ada oksigen, ada neon. Nah, jadi kita pakai yang persamaannya. Nah, sekarang kan kita R-nya nggak ada, nggak masalah. T-nya nggak ada juga nggak masalah. Oke. Terus volumenya juga nggak ada, salah satunya nggak masalah, jadi kita abaikan. Jadi persamaannya tuh P untuk oksigen bagi dengan mol oksigen, kita banding dengan tekanan dari si neonnya, kita bagi dengan mol dari si neonnya. Oke, kata kuncinya di sini tekanan gas oksigen ya dalam wadah 4 liter sama. Jadi kata kuncinya tekanannya sama adik-adik. Kalau adik-adik anggap tekanannya 1, ya nggak masalah, berarti tekanannya 1 untuk oksigen dan 1 untuk neon. Berarti kita banding aja lagi. Nah, sekarang kita cari mol oksigen. Mol oksigen. Nah, mol oksigen tuh kita nggak tahu ya. Kita jadiin aja dia mol oksigennya dulu. Kalau mol neon bisa nggak kita cari? Bisa. Mol itu kan rumusnya adalah gram dibagi dengan AR. Nah, gramnya 2 gram dibagi dengan 10, dapatlah dia 0,2 molnya, kita taruh di sini. Oke, sehingga mol oksigen itu adalah 0,2 mol. Nah, dapatlah kita jawabannya ini.
Nah, dari mol itu bisa kita pecah lagi. Mol adalah gram bagi dengan AR juga. Nah, kita kan mencari gram dari oksigen kan, atau massa oksigen, mol dikali dengan AR. Molnya itu 0,2. AR-nya diketahui 10. Berarti ini jawabannya adalah 2 gram. Maaf ya. Oksigen. Oke, oksigen di sini ini AR ya. Oksigennya 32 ya, Adik-adik. Kita tuh. Oke, maaf 32, berarti 32 kali 2 adalah 6,4. 6,4.